Oke, pertama pacaran sih saya ingatnya coba-coba sih biasanya ketagihan sih. Sebenarnya sebelum kita jauh nih, menurut Bang Asep, menurut Bang Gandhi, cinta tuh seperti apa sih? Gitu. Ini kita agak lebih serem dikit lah gini. Kita membahas hal ekstrim gitu ya. Nah, apa tuh? Iya. Wih, tapi kalau nggak diungkapin lebih sakit loh. Kita diam-diam suka, tapi nggak diungkapin. Bener. Nanti kalau kita nggak ungkapin, tahu-tahu dia udah sama yang lain. Lebih sakit bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di season Kamar Kos ya. Oke, nah jadi di video kali ini seperti di video sebelumnya itu kita mau bahas soal percintaan gitu. Tapi di sini saya nggak sendiri lagi, saya bersama teman-teman saya. Ini adalah pakar-pakar cinta gitu pada malam hari ini. Jadi kita sudah membawa pakarnya gitu, karena kita kan ingin menjadi pakar cinta Lampung gitu. Saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan juga buat kakak-kakak sekalian ya. BTW ini kakak kelas saya di kampus gitu ya, jadi saya harus hormat gitu. Gak ada kata hormat di luar kampus, biasa aja. Kita mah chill ya. Cheers. Oke, di sini mungkin sebelum kita mulai kita mau perkenalan dulu nih kak. Perkenalan dulu dari Bang. Kenalan, namanya siapa? Oke, kenalin, nama gua Asep Sutiono, biasa dipanggil Aceng gitu. Asik. Nama keren itu. Apa filosofinya tuh Aceng? Kalau Nggak ada filosofinya sih. nggak ada. Nama gua Ditya Gandhi Kurniawan, sering dipanggil Gandhi. Nih, nggak ada Kita nama. nggak ada, udah keren. orangnya simpel sih gua, tipenya. Oke Bang, jadi di video kali ini kita bakal bahas soal percintaan gitu ya. Karena kita kan masih anak muda nih bilangnya kan, belum ada menikah, tapi ya udah masanya masa-masa ya kita udah terjerumus ke dalam hal itulah ya. Mau nggak mau emang harus Mau nggak mau harus. Itu suatu hal yang gimana ya? Kayak kita tuh sebenarnya nggak butuh pacar, tapi butuh gitu loh. Ada butuh nggak butuhnya sih, gitu kadang-kadang. Kita butuh support system gitu loh. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertama itu pertama kali pacaran. Oke. Itu dari Bang Asep. Oh, dari Kak Gandhi nih. Waduh. Dia nih yang paling ini nih sebenarnya. Kita lihat dulu. Pertama kali pacaran kapan sih Bang? Oke, pertama pacaran sih saya ingatnya SMP kayaknya. SMP kelas 3 itu. SMP kelas 3. Itu juga dipaksa sih. Itu dipaksa, ada faktor paksaan tuh, nggak tahu terhitungnya pacaran apa enggak sih. Maksudnya dipaksa itu kayak ya kan lo tahu sih waktu SMP itu kayak kalau lo belum pacaran tuh belum keren terus. anjing di SMP sih enggak ada ya. SMP gua kayak gitu. Kan pacaran kan sama itu kan. Nah, gua dipojokin tuh. Kalau nggak punya pacar dikencengin. Kayak gitu SMP gua sumpah. Beda. Makanya ya udahlah, mau nggak mau gua tembak. Ya alhamdulillah sih diterima sih. Ya Itu diterima. Berapa lama itu pacaran pertama kali? Terhitungnya sih lama sih. 8 bulan udah. Wih, lama. Udah hamil ya. Yang biasanya 9 bulan ya. Lahiran 9 bulan akhirnya. Kalau dari Bang Asep itu pertama kali pacaran Kalau dari gue sih dari kelas 1 SMA. Wih. Itu remaja banget sih. Masanya mulai mengenal itu gitu. Pengen coba-coba terus ya kok gini gitu. Coba-coba sih biasanya ketagihan sih. Tapi nggak lama sih, paling 2 bulan doang. Tapi banyak sih. Itu nggak lama tapi banyak. Beda ya. Beda. Kalau gue cuma sekali sih itu. Pernah nggak sih ngalamin cinta monyet gitu? Kalau kita bahasin cinta monyet itu kayak ya itu yang dibilang Bang Gandhi, yang menurut gua itu masih cinta monyet sih, yang kayak diceng-cengin tapi akhirnya pacaran gitu. Kalau menurut gua ya. Kalau cinta monyet sih enggak sih ya. Mungkin kayak gua suka sama dia nih, cuma tertarik sih, bukan cinta monyet. Entah itu dibalas apa enggak sih, gua kayak gitu sih tipenya. Cuman suka tuh sama cewek itu tuh. Woi. Itu doang sih gua cinta monyetnya sih. Oke teman-teman, sorry ya tadi itu ada gangguan sedikit lah. Biasa orang sibuk mau bebas. Ada aja. Tapi gak apa-apa. Mungkin kita langsung lanjut aja tadi ya, dari Bang Gandhi udah ya. Nah dari Kak Asep gitu, pernah nggak ngalamin cinta monyet? Ya itu tadi gue kalau cinta monyet tuh ya waktu SMA itulah masih cinta monyet. Gara-garanya kawannya punya pacar semua weh. Gue ikutan gitu aja gitu kan. Jadi impian dari hati ada. Impian mantan lah intinya ya.
biar setara Setara Wes. punya kawan gitu ya. SMA-nya gila. SMA-nya Mm-mm. cinta monyetnya ketemunya Oh, SMA. iya. Gila. Tapi ya bener sih, memang kalau cinta tuh memang nggak bisa diartiin sih cinta itu apa sebenarnya. Sebenarnya sebelum kita jauh nih, menurut Bang Asep, menurut Bang Gandhi, cinta tuh seperti apa sih? Gitu. Waduh, berat ya kalau Berat. apa ngasih tahu definisi cinta itu. Kalau dari gua kan, kalau cinta itu adalah sesuatu hal yang tumbuh dalam diri, tapi itu nggak bisa divisualisasikan gitu loh. Kayak tiba-tiba ada aja gitu. Absurd gitu, bener-bener. Nah, kalau dari pandangan Kak Asep sama Bang Gandhi, kira-kira ada nggak yang lain? Definisi cinta menurut orang-orang tuh beda-beda Beda sih. Relatif lah. Gitu. Relatif tuh beda-beda. Maksudnya ada yang mikir cinta itu dari waktu, ya. Udah. Dari waktu, maksudnya lama, udah lama kenal, udah lama jalanin lo sama timbul dia, cinta, timbul ya. cinta, atau ada yang dari apa? Pandangan kenyamanan. pertama. Ada juga pandangan pertama. Itu bener sih Iya, itu. bisa, Itu bisa, bener sih. bisa. Cinta pandangan pertama itu. Pandangan pertama kayak mana sih? Jadi Kayak cinta. Wah. Tatap mata saya. Waduh. Langsung kena hipnotis ini. Waduh. Pokoknya intinya cinta itu rumit sih. Cinta itu rumit. Makanya kita di sini menghadirkan suatu pakar cinta gitu ya, supaya kita memecahkan masalah-masalah para penonton Wah. gitu. Kalau cinta itu ibaratnya Iya, saling gitu. saling kan. saling bener, melengkapi, bener. benar. Saling. Nggak bisa kita mungkin juga untuk ketertarikan pertama para laki itu pasti kecantikan, bener nggak sih? Setuju nggak sih? Fisik, Fisik, fisik. bener nggak sih? Tapi ketika kita udah mulai cinta nih, kita udah mulai nyaman sama si cewek, fisik itu udah nggak jadi apa ya, patokan utama gitu. Tapi memang di awal tuh kita fisik dulu. Iya, Bener nggak sih? bener, Kalau cowok tuh kayak bener, gitu. bener. Tapi Ya, menurut gua- nggak munafik sih kan. Menurut gua kalau mandangnya fisik itu nafsu. Tapi Cinta sama nafsu tuh deket iya deket. Nah, bener. jadi kalau cinta lo pandang dia itu apa adanya dari hatinya. Kalau nafsu lo lihat fisiknya gitu. Tapi ya nggak memungkiri juga. Iya. Cinta itu tumbuh karena lihat Lihat. ada Ya, ya fisiknya ada juga gitu. ada something. Fisik tuh nilai plus intinya sih. Ini udah agak mulai dalam nih ya. Masih baru dua Mas pertanyaan. sobat yang ini Waduh, pengalaman cintanya tuh luar. Iya, meeting Masih sore. Sorry. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya itu, pernah nggak sih ada pengalaman ditolak? Ditolak ini. Kak Gandhi gimana nih? Kalau ditolak sih belum, cuman nggak berani ngungkapin itulah. Karena namanya masih ya Iya. umur segitu ya. umur segitu labil-labilnya anak bener, muda, bener remaja lah intinya, baru yang mau beranjak dewasa itu kayak ketika gue suka sama dia itu pengen gue tembak gitu kan. Ya, tapi agak minder kak. Takut ya, Takut. tolak enggak. Kadang-kadang insecure, kadang gitu bahasanya, gila gua berat banget. Wih, tapi kalau nggak diungkapin lebih sakit loh. Kita diam-diam suka tapi nggak diungkapin. Bener. Nanti kalau kita nggak ungkapin, tahu-tahu dia udah Sama yang lain. sama yang lain. Lebih sakit bos. Itu kan kisah lama. Kayaknya ini kita sekalian curhat. Masalah kita bisa iya, nih. tapi kan bukan ditolak sih, cuman kadang-kadang tuh punya pikiran lebih baik gua suka sama dia tanpa dia tahu gua suka sama dia iya. gitu. Tapi bener sih kata Bang Asep. Pasti kalau kita nggak mengungkapin itu, kita kadang ada rasa penyesalan nih. Apalagi kalau dia biasanya di akhir Nah, tuh. bener tuh. Apalagi kalau dia udah sama cowok lain, itu sumpah rasa sakit. kalau dia ya, kalau pendaftaran. Iya sih, bener. Kalau tipe gua lebih baik gua ditolak di awal daripada tapi akhirnya gua tahu kalau dia nggak suka sama gua gitu loh, daripada bener. lama mendem nih suka tapi nggak diungkapin tuh lebih sakit sih kata Iya, gua kalau Tapi kesel ya. umuran segitu tuh kadang-kadang kalau bahasa sekarang sih insecure gitu loh. Tapi kalau zaman dulu kan nggak percaya, kurang percaya diri intinya tuh. Tapi ya seperti itulah bro, susah gitu kan. Tapi memang berat sih. Tapi kalau dari gue ya, mending kalian tuh ngungkapin aja. Ya mending bener-bener mending ditolak terus kalian mundur gitu ya, daripada kalian nahan akhirnya kalian penasaran tapi dia suka sama yang lain. Jadi nggak akan pernah ada ujungnya kalau bener kayak Iya sih, bener sih. sakit banget sih itu, sumpah lah. Sakit banget itu. Terus kalau ngomong-ngomong insecure nih, dari Bang Gandhi itu kira-kira insecure-nya cowok buat deketin cewek tuh apa gitu? Kebanyakan sih fisik sih.
Kayak fisik ya. umur segitu tuh gue buluk banget belum Iya. apa Iya, berarti iya Jamet banget gitu. jamet banget dulu kan gua. yang inilah yang kurang rapi, pokoknya intinya kurang rapi lah, nggak kayak sekarang Kayak gitu lebih kan. fisik lah. Iya, intinya kadang-kadang laki-laki tuh fisik terus kayak apa ya, materi kadang-kadang. Ya, Kadang-kadang materi kan- sih kalau tapi ini. kadang-kadang enggak juga sih materi, cuman ngeliat cewek itu cakep banget, masa ya bakal suka nggak sama gua gitu kan, kadang-kadang gitu aja sih. Tinggal lihat ceweknya sih. Maksudnya kalau kadang-kadang kita mau deketin cewek head on nih. Maksudnya, Iya. Kayak kita udah insecure nih, waduh, dia mau nggak nih kita jadi motor, mana motor kita Supra Fir, Supra yang Bapak. kota itu, Sudah bapak. Supra Bapak gitu kan. Jadi buat kalian bukan cewek-cewek aja yang insecure gitu, cowok juga Laki juga sering bisa insecure. ngerasain itu. Malah kayaknya lebih parah cowok insecure Iya. lah. Kayak cowok insecure itu lebih gila lah, entah kayak tiba-tiba ke Jogja sendirian. Oh iya. Temen saya kayak gitu ada. Iya, teman saya juga ada kayak gitu. Kenal nih gua. Kenal. Dia ke Jogja sendirian Kasihan, gitu ya. kan. Makanya itu tipe-tipe cowok tuh beda-beda gitu. Pertanyaan nih, bagaimana cara mendekati gebetan tanpa uang gitu. Kenyamanan. Perempuan tuh kadang-kadang intinya cari kenyamanan sih. Iya. Selain materi sih, selain fisik, intinya sih untuk umuran dewasa gini, kenyamanan sih intinya. Berarti uang itu nggak jadi pengaruh utama gitu. Kalau finansial, uang tuh bisa dicari bareng-bareng sih. Tapi kalau untuk mendekati gebetan, kan masih gebetan nih. Iya. Jadi Gebetan. Oh, oke. Masih belum menuju Oh, nikah. iya. Iya, udah masuk dulu. tadi. Ya mau ngomongin serius tuh. Wah, Masih mendekati gebetan nih, masih deketin orang baru nih, kira-kira perlu nggak sih uang gitu? perlu lah men. Perlu lah Lah ya. bener. lo ngajak main nggak perlu pakai duit. Nah. Kalau cuma main ke taman oke gitu. Apa ya main ke taman nggak beli jajan, Nah. nggak beli minum. Belum Masa iya cuma ngingetin makan doang nggak pernah ngajak makan. Iya. Tidak dong. Kamu lagi apa? Gitu kan. Kamu udah makan belum? Ya kamu ngasih beras aja ya. Ini kita agak lebih serem dikit lah gini. Kita membahas hal ekstrim gitu ya. Nah, Apa tuh? Iya. Wah takut nih. kira-kira pernah nggak sih ngelakuin hal ekstrim karena putus cinta gitu? Dari masa saya dulu lah itu. Hal ekstrim. Paling Kalau ekstrim sejauh apa? ini kalau ekstrim enggak sih. Ya wajarnya remaja lah. Gitu. Gimana tuh? Apa Kalau itu? Nyamperin ke Tangerang kayaknya udah nggak wajar. Oh pernah lo ya. Wah. Ya mungkin berkorban ngeluangin waktu untuk dia ngejar sampai ke kerjaan atau kemana gitu lah. Jadi intinya jauh. Jauh. Oh. Berarti ekstrimnya masih belum ada ekstrim sampai Belum. ini. Belum. So kayak galau-galau ya Galau ya Ya, normal lah. normal. Nah, dari Magandi nih kayaknya agak cocok nih pertanyaannya. Jangan ekstrim banget. Kayaknya ekstrim. Nggak tahu itu terhitung ekstrim apa alay ya. Sumpah gua pernah sih di posisi kayak gitu sih, sakit banget sih. Wah, pasti tahu lah galau kayak gimana. Jalani lama gitu kan. Pernah ekstrim banget kan. Ya, gua cuman intinya sih cari self healing. Wis. Gua kalau kebanyakan orang-orang itu dia cari ketenangannya itu bisa baca buku atau Iya. atau Beda-beda. hobinya lah Hobinya. intinya, hobinya berenang atau jogging, olahraga intinya. Tapi gua hobinya jalan-jalan gitu kan, ya gua jalan-jalan dong gitu. Tapi kemana nih jalan-jalan Wah, nih? itu sih ekstrim banget sih gua nekat itu. Gua sampai Solo trip Jogja ya, Bos. Wah, Ini. Demi mencari healing gitu ya. Dari Lampung ke Jogja, Solo gitu ya. Solo mau riding motoran tuh cuman bawa duit 150 ya. Beneran ya, beneran. Gua sampai sebulan gua kabur. Sobat bonek nih, Bos. Wah. Bondol nekat. Kan. Buset, itu bener-bener yang menurut gua ekstrim sih itu. Terhitung Nyampe ekstrim ya? ekstrim lah karena bawa uang cuma segitu men. Hmm. Kecuali kalau kita memang banyak gitu uang dan kita tahu tuh di sana kita mau ngapain. Sedangkan nggak tahu kan? Nggak tahu tuh. Nggak tahu Ini gua nyampe sana aja gitu. Nyampe sana ngapain nggak tahu gua. Gitu. Dapat makan di mana nggak tahu juga gua. Oh, gitar ya Mas yang sana. Iya nggak.
Udah, kita langsung next pertanyaan aja. Ini adalah pertanyaan terakhir nih. Ada dari kawan-kawan kita ini nanya nih. Tips LDR itu gimana sih Bang? Sebelumnya Bang Asep atau Bang Adi pernah nggak sih LDR? Bang Gandhi kayaknya. Kalau aku LDR cuma sebentar sih, mungkin Ya. setahun itu karena dia ngejar pendidikan intinya. Itu tadi dia di luar pulau. Tipsnya sih intinya jaga komunikasi sih. Gitu benar. Kadang-kadang juga mau jaga komunikasi juga kecolongan sih. Ya intinya juga komunikasi itu penting, tingkat kepercayaan itu penting. Percaya dong, kita tuh harus sama-sama percaya gitu loh. Ya, itu sih yang susah, kepercayaan sih. Kalau dari kita kalau cowok itu biasanya Netting sih. Kayak Dia lagi ngapa sama siapa sih netting kadang-kadang. Padahal tahu dia di sana buat cewek-cewek tadi ngeri gitu ya. Jadi jangan anggap kayak cowok itu cuek. Cowok tuh memang perhatian tapi ngungkapin itu kayak Kadang nggak cuek ditunjukin. gitu. Iya. Benar. Cowok itu lebih kayak cuek gitu lah. Ya kalau kalian pengen lihat cowoknya perhatian tuh lihat bapak kalian, lihat orang tua kalian, lihat ayah kalian itu pasti kayak gitu tuh. Kayaknya orang tua kita tuh kayaknya cuek gitu. Tiba-tiba tapi perhatian gitu sedikit-sedikit gitu. rasanya dulu lah, belum nanti tipsnya. Kalau rasanya ya pastinya kadang suka iri sih sama temen-temen kan kalau lagi nongkrong gitu mereka bawa ceweknya yang lain yang-yangan gitu. Kalau gue enggak gitu. Kalau aku enggak, truk aja Gua ngeliatin gandengan aja gitu kan. Truk aja gandengan bang, masa lu enggak? Tipsnya jadi gimana tipsnya? Kalau tipsnya ya bener yang dibilangin Kak Gandhi tadi lah, satu komunikasi, yang kedua kayak gimana saling jaga kepercayaan gitu kan, kita harus percaya ke pasangan kita. Ya benar, sulit emang percaya, kadang-kadang kita suka overthinking, kayak protektifnya lebih gitu loh kalau LDR nih. Gimana kita cuma ngingetin makan nih, di sana aja yang ngajak makan kan. Kita ngingetin makan di sana dia ngajak makan kan, kadang keras gitu kan. Kalau sebaliknya kayak mana bang? Di sana nggak ngapa-ngapa tuh, yang di sini nih perlu. Itu kayak mana tuh bang? Enggak. Waduh, itu nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Waduh. Pengaruh nggak sih LDR itu buat laki-laki cari yang lain, atau cewek gitu ya, cewek itu buat cari yang lain gitu? Peluang untuk selingkuhnya laki-laki lebih besar gitu. Lebih besar karena itu tadi, karena jauh mungkin ya, jadi kita nggak bisa ketemu. Kadang cuma butuh temen ngobrol aja sih, sharing buat kayak gimana kita sehari-hari, terus mau nemenin makan gitu kan. Itu dia. Sih kadang-kadang yang perlu. Jadi intinya pacar sih nggak perlu banget ya sekarang ini ya. Yang diseriusin tetap satu Ya intinya intinya nggak perlu banget pacarnya di sini. Cuman ya perlunya sih yang ada gitu. Jadi wah. Tapi enggak kalau gue setia sih. Alhamdulillah. Berarti kalau misalnya kita udah punya pacar nih, kita udah punya pasangan, tapi kita pasangan kita LDR nih. Nah, cuman buat kita bisa bertahan lama sama pacar kita jalan sama cewek lain, tapi bener-bener kita nggak ada perasaan apa-apa nih. Itu dibenarkan atau tidak menurut Bang? Berat. Ini pasti cewek-cewek itu banyak nanya. Wah, laki gua selingkuh nih. Padahal menurut gua ya jujur gue pernah ngelakuin itu, dan menurut gue itu tuh cuman jadi apa ya, kayak buat nahan yang sama yang setia itu, buat tetap ada yang lo priorisasi. Intinya sih ya pokoknya kalau satu sih satu, cuman yang untuk teman mainnya sih banyak ya. itu nggak bisa dilepasin sih ya. Tapi Kebutuhan. dibenarkan atau salah menurut? Kalau dari gue sih salah sih tetap Salah ya. Iya. Karena gimana pun kita udah menjalin sama yang satu, itu artinya udah selingkuh kalau kayak gitu kan. Tapi kan kebutuhan ya Bang. Kebutuhan nih, jujur kebutuhan. Maksudnya ya kita nggak ngomong ya itu tadi, kayak kita butuh orang yang nemenin cerita nih. Nah kebetulan cewek kita yang jauh itu lagi sibuk gitu. Gimana tuh? Menurut gua ada salahnya sih. Sebenarnya kita butuh, salahnya kita udah punya. Tapi ya karena jarak itu sih tadi. Tapi untuk yang sana cepat pulang ya. Sudah mulai dalam nih kita membahas percintaan, ini baru season pertama ini ya. Ini baru season pertama, ini sebenarnya pertanyaan masih receh-receh ya, dan
Mungkin kalau kalian ada pertanyaan nih dari abis nonton video ini, kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah video ini atau kalian bisa DM Instagram Bang Hasan nanti. Instagramnya siapa Bang? Asep Sutono. Iya, kalau Bang ini ada siapa Pak? Kalau aku Gandhi_Aditya. Oke. Nanti kalian bisa DM Instagram mereka atau kalian buat nanya-nanya soal percintaan. Nanti kita bakal buat lagi season selanjutnya gitu ya. Untuk awalan ya udah cukup baik lah. Intinya kalau definisi cinta itu kita nggak bisa diungkapin lah. Cinta itu relatif sebenarnya. Kayak cantik itu sebenarnya relatif. Kalau cowok mandang cewek, misalnya saya mandang si A cantik, Bang Adi belum tentu mandang si A cantik. Benar. Itu relatif, sama kayak cinta sih sebenarnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mungkin segini dulu baru yang bisa kita sampaikan, dan kalau ada pembahasan lain nanti kita bakal buat next season kedua dan season selanjutnya. Oke, jadi see you next time. Salam brother santuy.